Hi guys, welcome back with me. So today we will learn about advertising atau iklan. While watching fun video on YouTube, suddenly an ad appears. Have you ever experienced this? Certainly you have, right? Besides on YouTube, where else have you seen ads? On television? On walls? Or on electric poles? Advertisements are actually created and distributed to attract people's attention to the goods or service offered. So, what is advertisement actually? Advertisement is a text, pictures, audio, or video whose purpose is to announce something in order to appeal to many people and for a product to be known in all general circles. Paid advertisement are intended to influence the people who receive the message. Jadi, iklan adalah sebuah teks, gambar, audio, atau video yang bertujuan untuk mengumumkan sesuatu dengan tujuan untuk menarik perhatian banyak orang dan agar sebuah produk dapat dikenal oleh semua kalangan. Iklan berbayar dimaksudkan untuk mempengaruhi orang yang menerima pesan. Seperti itu ya. The next is purpose. What is the purpose of text advertising? In fact, there are many purposes of ad copy. Generally, marketers use advertising to help companies to reach their objective and increase revenue. Jadi, apa sih tujuan dari teks iklan itu? Sebenarnya ada banyak tujuan dari teks iklan. Umumnya, pemasar menggunakan iklan itu untuk membantu perusahaan mencapai target mereka dan meningkatkan pendapatan. Some other purpose of advertising text include persuading the reader to buy or use the product or service being offered, provide information about the advertised product or service to the wider community, convince the reader that the product or service being sold is true and of high quality. Nah, beberapa tujuan lain dari teks iklan itu meliputi yang pertama, membujuk pembaca untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, memberikan informasi tentang produk atau layanan yang diiklankan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, meyakinkan pembaca bahwa produk atau layanan yang dijual benar-benar berkualitas dan dapat dipercaya, berkualitas tinggi dan dapat dipercaya. The next is kinds of advertising. The first is text and picture. This type of advertising is usually found in newspaper, brochure, or billboards. You can also see many of these text and pictures ads on social media. Apa sih jenis-jenis iklan itu? Yang pertama ada teks dan gambar. Jenis iklan ini biasanya ditemukan di koran, brosur, atau papan reklame, billboards itu ya. Kalian juga bisa melihat banyak iklan teks dan gambar di media sosial seperti Instagram, Twitter, gitu. The next is audio. This type of sound advertising is usually commonly used on the radio or in podcasts. Iklan berbentuk audio biasanya digunakan di radio atau di dalam podcast. Apakah kamu pernah mendengarkan podcast yang tiba-tiba diselingi iklan? Biasanya kalau misal kalian mendengar musik atau podcast di Spotify gitu ya, tiba-tiba kepotong iklan. And the last is video. Last but not least, ads can also be in the form of video that you usually see on television or on YouTube. Terakhir, iklan juga bisa berbentuk video yang biasa sering kamu lihat di televisi atau di YouTube. Bisa juga kayak di sosial media juga, kayak di TikTok atau di Instagram, gitu ya. The next is generic structure. Yang pertama ada name of the product. The product name usually has largest font size, so readers can immediately recognize what the product is being advertised. Yang pertama itu nama produk. Nama produk biasanya ditulis dengan ukuran font terbesar agar mudah dikenali oleh pembaca.
Hal ini bertujuan agar orang langsung mengetahui produk apa yang sedang diiklankan. Selanjutnya adalah description of the product. This section contains more detailed information about the goods and service being offered. Readers also get to know why they should buy the advertised product. Yang selanjutnya adalah deskripsi produk. Bagian ini berisi informasi lebih rinci tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Pembaca juga bisa mengetahui alasan mengapa mereka harus membeli produk yang diiklankan. The next is contact details. This section contains information about people who can be contacted in order to get more information about the product. This can include phone numbers, emails, and social media accounts. It can also include places where readers can buy the advertised product, such as web address and store address. Selanjutnya adalah detail kontak. Bagian ini mencantumkan informasi kontak yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk. Detail ini bisa berupa nomor telepon, email, akun media sosial, alamat situs web, atau lokasi toko tempat produk tersebut dijual. Yang terakhir ada catchy language. One of the characteristics of catchy language is the use of attention-grabbing adjective. Jadi, salah satu ciri khas dari bahasa iklan adalah penggunaan kata-kata atau bahasa yang menarik dan persuasif, terutama kata sifat yang mencolok untuk menarik perhatian dan membuat iklan lebih terkesan. Contohnya ini Just Do It by Nike, The Unbeatable Taste by Lies. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini contoh dari teks advertisement. Di sini iklan tentang English online course atau kursus online bahasa Inggris. Di sini mereka juga ngasih tahu benefits dari online courses mereka apa manfaat yang bisa kalian dapatkan kalau kalian ikut kursus bahasa Inggris di sini. Terus ini ada contact detailsnya juga. Jadi seperti ini ya contohnya. Bisa kalian lihat di koran atau di majalah, kayak gitu ya. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.